Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi imadi walidi wa dhurriyyati wal bani jami'an as-salatu wa salamu alaihi wa alihi ajma'in wa nakhusu khususan hadri sahibil kitab sayyid Muhammad al-Haddad rasuli mafuri mahwashim wa jami' man dhukirat asma'un fi majalisina Allah ala darajati fil jannah kadhuru mutubati mawahi wa sanadim wa yafadhuna bi jami' fa'ana bi mi'idu alina bi barakati masrari man wari ma'lumi munafa'ati fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min حزبي وارزقنا محبة من توفانا على بلاد ويشرنا في زمرة في خير وظفر وعافية شهد الله له ولهم لنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Dhalin amin. Sampai alimun yuntafa'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Sampun nggih. Mana ya alasannya kan sudah kita jelaskan kenapa seorang alim yang mana ilmunya bermanfaat. Syaratnya ilmunya bermanfaat. Kan bermanfaat bukan untuk dirinya sendiri, tentunya mutaati ke orang lain, bisa dirasakan orang lain. Itu lebih baik karena dari segi kemanfaatan ilmunya pertama ya, kemanfaatan ilmunya. Yang kedua keselamatan dirinya sendiri daripada kebodohan. Wong ahli ibadah nek kedarung seneng, Masya Allah. Poso Rejab iki saking senenge poso Rejab akhirnya sok Syawal tanggal 1 yo. Aku nih kodo poso Rejab bisa gitu. Masya Allah hari ini teman-teman yang puasa Rejab ya kita doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salah saya? Doa begitu betul kan? Makbulah indallah kan itu diterima di sisi Allah. Yang tidak puasa ya semoga panjang umur sehat selalu. Ya gitu, cocok ya. Ya. Semuanya baik, poso rak poso apa. Sing parah sing maido, sing parah sing maido karena apa fenomena poso Rejab itu berulang kali itu adalah khilaf yang sudah sejak dari zaman dulu ya, zaman Asyura enak. Saiki Asyura enak. Sama aja ya. Dari bahan miso ya. Itu ya gitu, perdebatan seperti itu sudah ada. Iki bid'ah lah. Rak nglakoni kok bid'ah no. Semoga awak dhewe iki alhamdulillah seneng ana kanca sing poso seneng masyaallah. Luwes seneng meneh nek muka poso. Ya Allah ono ya guru-guru muka poso, guru-guru bal-balan ono. Ya Mas Adi pengenane. Ya Allah ya Allah. Oh iya masih. Masya Allah. Masih sapa sih gini masih Ata, Masya Allah. Lebu kolah jebule ngombe. Itu kalau Rejab tidak masalah ya. Kalau Rejab tidak qadha, tidak nadar tidak masalah ya. Ada masalah nanti kalau Ramadan ini loh ya. Yang bocil-bocil ini hati-hati. Gayane wudu. Oh, saya wudu kok. Barbarane karo ngombe sithik-sithik. Nangmoh ya digebyur ngombe deh. Saiki nek digebyur raine ngombe sithik. Itu batal no. Ya pun. Kita lanjutkan. Nah ini amatu ahli nyari nggih, betul. Iya, hati-hati. Qala sallallahu alaihi wasallam ammatu ahli nari an-nisa'u haditsun sahih. Hati-hati ya. Jangan terlalu sama wanita. Sahih hadisnya. Rawahu at-Tabarani. Ammatu ahli nari utawi mayoritas penduduk neraka. Umumnya itu akhirnya mayoritas. Tenang aja, sing laki-laki tenang wae. Tidak termasuk minoritas berarti kita ini. Amatu alin nari utawi mayoritas utawa akeh-akeh penduduk neraka. An-nisa'u iku pira-pira wong wadon. An-nisa'u iku pira-pira wong wadon iki. Hadisnya sahih. Makane rawa was ngriwayatake ing al hadits at-Tabarani sapa al-Imam at-Tabarani. Ini peristiwanya cocok nggih dengan apa ketika Isra Mi'raj sekarang kan momentumnya Rajab dan Isra Mi'raj.
Jadi kanjeng Nabi itu dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala bisa atau dijadikan diri zat dan rohaniah beliau untuk masuk neraka bisa pas waktu itu. Bisa melihat swarga, bisa melihat neraka. Kemudian ketika peristiwa itu kan ada kejadian, ada cerita bahwasanya lo itu kenapa mau wedok-wedok di neraka kabeh gitu. Ala kulli hal ceritanya panjang lah. Dan ini intisari yang beliau kan ngendikan iki amatu ahli nari an-nisa. Kebanyakan mayoritas penduduk neraka itu wanita. Masih alim. Masih alim. Saya katakan masih alim. Neh malah alim, mengedeni neh itu. Kenapa? Di syarahnya dikatakan amatu ahli nari an-nisa. Kenapa wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka? Itu likasroti kalamihinna, karena kakean bacot. Ya. Saya le cangkeme loro, ngisor dhuwuran ono ya. Cangkeme loro itu. Enek lanang kan dhuwur tok ya, kayak Rizal kan Rizal wis waras ya. Allah Gusti, alhamdulillah seneng ngerti kowe. Masyaallah panjang umur sehat selalu. Ya. Dan selalu memukau. Ya. Udah sehat ya. Mohon enak gitu. Alasannya disebutkan di dalam syarahnya Al-Jami'us Shaghir di Al-Imam Al-Munawi kata likasrati kalamihin. Pertama karena kebanyakan bacot. Wah, sembarang dikomen ae. Ya sembarang dikomen. Wong kok yo wah kok lanang kok rai koyo Rizal piye maksudnya. Iku dikomen. Akhirnya jadinya ghibah ya. Jadinya ghibah. Kemudian ono kancane gawa apa misalnya tas yang baru Hermes apa misalnya Louis Vuitton, itu tidak mungkin, saya nggak bakal beli gitu. Mending saya belikan untuk futsalan aja. Itu kan, masya Allah. Itu untuk kan omah durmimil dikiran dari tempat majelis sampai mulai sampai sindok omah kudune melu ngrungokno kan ngono. Likasrati kalamihin. Sementara yang diomongke berulang-ulang dan mereka itu mainnya ingatan ya, masa lalu, main perasaan ya, baper istilahnya, terbawa perasaan. Jadi kalau kamu salah sekarang saat ini yang Junas yang sering lihat Umi dan Abu ya. Yang salah satu itu sih dieling ini sembarangnya Junia. Dari gara-gara tisu, bukan tisu kayak sok pembaik ora itu tisu beda lagi ini konteksnya karena orang tua. Kotor sih wah kotor sembarang dieling-eling gitu. Masalahnya dulu-dulu dieling-eling. Wah itu temenan betul apa mengingat karena dia mainnya memori. Mainnya mengingat semua kesalahan kita. Kayaknya jadi wong lanang wis menengae lah. Karena ya kita bisa menjadi ahli swarga karena ora kakek ngomong ya, meneng ae dirungokno. Terus yang kedua waqillatu syukrihinna 'alan ni'am. Waqillatu syukrihinna 'alan ni'am. Yang kedua karena mereka tidak pandai bersyukur, orang ngerti matur nuwun, ngerti bojone sedina mong kok 100.000 kakean ya. Sedino misalnya atau sesasi lah gajinya cuman 1 juta itu. Walah. Semene tak. Semene tak. Rati matur nuwun. Kebanyakan tidak tahu matur nuwun. Wis sing nglarakno tak. Makane kayak Sayyidina Umar bin Khattab kurang yo apa nek karo bojone cepeti rek. Setan iblis nisah nek ketemu Sayyidina Umar tapi Sayyidina Umar lebih takut sama istri. Ini bisa jadi istri menjadi salah satu barokah kita menjadi waliullah kan kayak wali Bajal Haban itu salah satunya itu atau wali yang lain itu yang bisa mendapatkan makam kewalian hanya karena sabar apa tipa itu karo bojone ya sampean tergantung milih yang mana monggo. Terus itu yang kedua ya tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Dalam hadis yang lain dikatakan malam yashkurin nasa lam yashkurillah kama qala. Barang siapa yang tidak bisa pinter terima kasih, gak ngerti matur nuwun karo wong, iku padha ora ngerti matur nuwun karo Gusti Allah. Makanya pantas untuk masuk neraka. Terus waqillati sabrihina yang ketiga. Waqillati sabrihina 'alal musibati fi 'amati awqatihin. Dan mereka sangat sedikit sabarnya ketika menerima musibah. Wes temenan. Musibah sing tak pati penting misalnya goro-goro kelarangan tuku iwak mung Rp1 atau Rp1.000. Iku dermimile 2 jam 3 jam. Itu kan bagi dia musibah. Roti ngono aku tuku sing kono. Kok iso ya aku menggok kono. Mau kok kebujuk rono wis pokoknya format kata-katanya itu berubah-ubah tapi intinya satu gitu ya.
itu dianggap musibah besar itu, musibah betul itu. Ya enggak? Ya, jadi mereka seperti itu, ya Allah. Makanya wong sing ngewohi wong wedok iku ngewohi. Tapi sekali lagi itu kan ammah ya, umum, dan jangan sampai sampean menghukumi semua wanita hanya karena lihat hadis ini. Kan Kanjeng Nabi mensifati neraka, bukan mensifati wanita. Ingat ya, Kanjeng Nabi mensifati neraka, penduduk neraka. Sing jero-jero neraka sapa? Dudu personalnya. Wah, kowe wong wedok neraka, gak ngono kan? Keliru itu. Nah, nanti sampean juga seperti itu ketika muamalah sama istri kalau nikah ya. Kalau nikah, siapa tahu kan ada yang mengikuti jejak Imam Nawawi yang ada Bapak Is. Ya, member tapi bener. Siapa tahu ya. Jadi kalau ketemu wanita jangan dihukumi seperti itu. Hadis ini jangan dikeluarkan ketika majlisnya muslimat. Jangan. Ini sampean pecat iki engko tak sida dadi kiai, engko tak sida dipek dadi mantu. Ayo, sampean arep mau idho ngomong tentang hadis iki, mau diarep tak sida dipek dadi mantu. Tapi itu Masya Allah, masih wong wedok nek alim itu bahaya juga. Makanya sampean itu kalau nikah, saya ini hanya idealnya saya ya, bukan idealnya sampean. Kalau idealnya sampean ya tinggi, Masya Allah, fadol. Misalnya sampean itu harus yang cantik, harus yang alim, harus yang pintar segala macam, ya itu fadol, terserah selera masing-masing ya. Tapi kalau idealnya saya, kalau cari istri, jangan sampai yang lebih pintar daripada kamu. Bingung bro, kowe iku sorogane ra iso kok era. Wis pokoke aja nyedak santri sarang, aja nyedak santri Lirboyo. Nek cek yang Bu Al-Qur'an yang istilahnya nun sewu, saya bukan anu loh ya, bukan menghina Yambu loh. Tapi kan kebanyakan mereka hanya konsentrasi ke tahfidz ya, ke tahfidz itifah salah satunya ya. Tahfidz ya. Insya Allah nggak begitu banyak yang mendalami kitab kan gitu ya. Itu ya di bawah kalian enggak apa-apa. Buat kalian asli ki Mas kenapa kan misalnya ono saya ikut segini asyratu asya'a. Mas iki kok nasab iki nasab iki. Misalnya ya. Asya'a itu kan ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif kan jernya fathah. Lah sampean nasab kok iso nasab wis meneng ae sing alim aku kan ngono ra. Berarti dalile kowe kata itu. Ya. Dan saya bukan membuka aib tapi Abuya sendiri juga pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga sama seorang wanita yang dia juga levelnya juga anaknya kiai, alimah ya. Pinter dan ngendikan gini, lah mosok aku golek sing padha ngalime nek trimane maca kitab aku lho iso. Iku kan zaman semono ya. Zaman semono iku padahal untuke Abuya lho, Abuya kurang kerene apa. Yo nek masalah wajah nun sewu lah. Sama saya alhamdulillah saya enggak nurun wajah beliau kan gitu. Iya enggak apa-apa, ini fakta gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah iki rak nurun rambutku iki. Ya Allah nang masyaallah rambut Nabi. Itu seperti itu. Bayangkan kalau kamu dalam rumah tangga ndok bojo sing luwih alim, mutiar kowe didalilin tek ame kowe. Iya kan? Nanti dibukakan bab fikih, kemudian fiqhul usrah. Yang mana fiqhul usrah secara ittifaq bahwasanya laki-laki ku nek masalah umbah-umbah, masak, ngepel omah iku urusan cah lanang. Lho iya, mutiar kon. Iya gak? Iki dalile kitabe iki. Nafkahi aku, ora? Aduh. Ya iku nek iki kayak krono kalah weton ae nek sing iki. Nek Alawi itu krono kalah weton. Nek ngalime sih insyaallah ngalim dhek, tapi nek kalah weton iki ceritane. Iku wis wateke wong wedok lah ya untuk mengatasi laki-laki yang seperti itu. Coba bayangno nek sampean iku luwih ya sorogane durung iso ya iku mau masalah sorogane durung iso malah dibukakno majmu' hadzab dan segala macam. Atau Raudhatul Thalibin. Coba sampean lihat itu dalam masalah fikul usra itu ya dikatakan wanita tuh tidak punya kewajiban untuk nyapu-nyapu, tidak punya kewajiban untuk
ngepel omah, ngumbah-ngumbah masa gak punya. Itu kewajibannya laki-laki kabeh. Jadi laki-laki itu babu blok-blok. Jadi nek ana wong lanang kok untuk wong wedok, harusnya dia jadi budaknya wanita itu harusnya. Nah, tapi ya iya iku nek sing kedarung kepinteran mateng kowe nek sampean ngene iku. Kan sampean iki golek sing kalau menurut saya idealnya cari yang di bawah Anda gitu ya. Cari yang di bawah Anda baik itu kepinterane. Yo nek sampean pekok kok golek sing pekok ya masalahnya ya. Iya kan? Saya gini loh. Artinya dalam masalah agama sampean aja kalah ngono loh. Dadi iya yo. Jarjit iku misale dhek wis retine gendeng kok golek sing sak ngisore dhek itu edan kan gitu. Itu udah deket dengan gila itu gangguan jiwa. Orang dengan gangguan kejiwaan itu jangan. Jarjit ya harus memperbaiki keturunan ya, Jit. Jarjit itu harus di atasnya. Digoyang. Oke. Ayo iku lho, gangguan kejiwaan iku mikire sing penting kok. Sing penting enak digoyang tok ya Allah. Ya Allah. Ini memang wanita itu amatu ahlin nar, mayoritas neraka, penduduk neraka. Karena inna kaidahunna azim. Rekayasa mereka sungguh besar. Sampeyan nek ketemu wong wedok mojok lagi disingkap kene wis buyar. Wis rak waras yo, temenan wis rak waras ya gak. Meneh nek dibukakno isine ya. Meneh di itu ya dia mewakili perasaan kita semua. Ya enggak paham ya. Ya Allah, kaidahun. Makanya banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia atau musuh-musuh kita itu kalau mempermainkan dengan cara ngedol wong wedok iku artinya mengeksplorasi tubuhnya orang wanita. Alhamdulillah. Ya kan kita buatan. Makanya itu ya Allah kaidahuna azim betul. Dan mereka itu adalah orang yang paling besar udwannya atau paling besar permusuhannya nanti di akhirat. Ketoke bojo tapi ning akhirat delokan kok. Iki bojoku ora gelem ngajari aku ngene wis temenan. Tek ame kowe ning akhirat. Makane sampean pikir meneh arep duwe bojo nggih. Dipikir pada cukup goyang. Aja dong kayak guys. Delecek itu teke. Oh no. Ya saya ingatkan artinya Kanjeng Nabi ini mengingatkan kita semua jangan sampai tergoda sama wanita. Terimane sik pinggir dalan ya aja nggih. Pinggir dalan aja, cari yang sholihah, cari yang betul-betul nasab, bibit bebet bobotnya bagus, bukan bobot awake lho. Bobot artinya padat berisi dan segala macam. Aja mung krana susu gedhi tok mbok sengken. Ngerti susu gedhi tak ya anu bajul ya. Ngerti susu gedhi tak ngene bajul cukup ya. Itu dan hati-hati guys, ini bukan jangan sekali lagi saya ingatkan hadis ini bukan untuk menjustifikasi atau menghukumi para wanita. Toh ya nyatane ana wong wedok-wedok sih masyaallah sholihah kaya Rabi'ah al-Adawiyah ya. Rabi'ah al-Adawiyah itu sampai tidak mau menikah kan ceritanya sampai dilamar karo wali. Syaratnya iso nampa lamaran harus menjawab pertanyaan beliau. Kata beliau, ketika nanti saya di akhirat nanti saya ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Takonane ngono. Nek sampeyan iso jamin aku ning swarga ya siap aku dadi bojomu. Wali mundur kabeh kok mengamu. Wis mali lho isih mricik ya. Wis mali lho iku Rabi'ah Adawiyah ya. Rabi'ah Adawiyah wis mali ijek kasratul kalam istilahnya. Kakean negosiasi. Padahal kan nek gini hadis kan disebutkan kalau ada orang yang sudah memantar dona dinahu istilahnya, orang yang bisa dianggap agamanya baik ya, terima saja iki malah dhek wis ngerti sing mara wali jadi ditolak ya apa iki wong wedok wis aneh-aneh wis mali dhek padahal ya. Tapi enggak semuanya seperti itu. Wis aja aneh-aneh, sampeyan aja golek sing terlalu wali, aja terlalu sing pinter, biasa-biasa ae santai sing penting dhek gelem sujud, gelem la ilaha illallah, gelem ngaji wis alhamdulillah itu nikmat lho kok.
nikmat itu akan menjadi kenangan terindah nanti. Betul akan menjadi kenangan terindah. Jadi wong sing biasa-biasa ae iku perlu disyukuri. Dadak ujug-ujug kafir bahaya. Ayo misale ra. Ayo dak iku iku mah iku seperti goyang saja cara dek ra. Goyangan enak alhamdulillah wis pokoke. Ya. Dasar pikir mesum aja. Jarjit ngeri ya. Jarjit kamu mungkin terbuat dari apa atau cicit? Yes, on. Aqala sallallahu alaihi wasallam ammatu adzabil qabri minal bauli. Iki sing lanang-lanang rungokno. Rawahul Hakim. Ammatu adzabil qabri utawi umume azab kubur. Sithik mau kan neraka. Iki azab kubur ya rada enteng lah ya itu mandir barzakh ta. Masih ya hati-hati. Amatu adzabil qabri utawi umume azab kubur, mayoritas azab kubur minal bauli iku krana saking sebab uyah. Minal bauli iku krana saking sebab uyah. Terusane hadis itu fastanzihu minal bauli au kama qol fastanzihu minal bauli mongko nuntasno minal bauli saking nguyah. Nek nguyah kudu tuntas. Rawa wis ngriwayatake ing hadits Al-Hakimu sapa Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini juga perlu bagi cowok-cowok. Pun rokok iki ra wong wedok tok, dadi iki nyatane ana wong lanang. Tapi iki di barzakh ya, lumayan lah ya. Enggak begitu berat kalau di neraka kan berat ya. Amatu adzabil qabri minal baul. Mayoritas adab kubur. Jadi kan Nabi kan sering dan beliau itu selalu dikasyaf, dilihatkan adab kubur. Nah kalau awak dhewe nek dikasyaf ya kata pocong dadi wong itu dene gendruwo. Nek kono ada sosok kan beda Nabi kan. Nabi kan enggak bakal ngono-ngono iku kan nisah kabeh. Gendruwo ini nisah. Nek sampeyan kan nek moro ning ngene kuburan kira-kira si moro kuntilanak. Muka ya kuntilanak kira-kira ya. Rizal ya seneng gitu. Jadi kata beliau kan di kitabnya Mbah Sa'roni yang Insas Wajah. Para ijazahnya juga diceritakan sampai Kanjeng Nabi mengambil kayak semacam kembang atau pelepah kurma nggih terus ditokok begini dhuwur kuburan karena dikatakan di situ yang satu adabnya karena uyah kira, yang satu adabnya karena dia suka adu domba kalau nggak salah seperti itu. Dan itu menjadi dalil, salah satu dalil bahwasanya barang atau tumbuh-tumbuhan yang masih basah selama dia masih basah berarti kan dia dzikir kan gitu. Dan kita nggak tahu dzikirnya mereka. Tapi itu juga seperti itu dikatakan entut nang. Enak ya serap apa ngentut lah. Cah cilik coba bahas ya. Jadi kebanyakan orang nanti di kuburan sing lanang-lanang berarti kalau nguyah ya. Itu karena pipisnya tidak tuntas. Wong wedok enggak bakal masalah karena dia nyebrat ngono kan. Kayak shower suarane. Kayak shower. Nek sampean kan ana tolere to ya. Itu. Nek nguyah sih enak, tapi sing males itu istinzah atau nuntas kayak ya enggak. Makanya itu ketika istinzah ini tidak dilakukan, dikhawatirkan nanti bawa najis. Jadi masih ada sisa, walaupun sudah disunat loh. Tapi kan ada sisa-sisa, makanya ada kesunahan dehem, dipelirit loh, ora dikocok. Jarjit iki. Lagi bahaya iki sampean iki. Awalnya pelirit-pelirit terus malas wes-we. Ayo gede-gede mbok kocok ya bahaya. Ora sido hadas cilik jadi hadas gede. Nah. Adus saya sisan. Dipelirit. Ora umum. Ana sing ngono iku ya, jarjit cetha ya.
Mbak ahlinya Agis. Agis kalau majedum. Majedum. Ya, gitu, dipelirit, dicepit gen apa diurut lah istilahnya. Diurut bahasa aku salah meneh, diurut ini nganggo sabun bahaya meneh. Pon, intinya gitu. Karena kan dikhawatirkan nanti kalau toharoh atau wudhu dia masih bawa najis, sah mboten kan mboten. Kemudian sholat, sementara syarat sahnya sholat harus suci, masih bawa najis ya nggak bisa. Kemudian paling mungkin malah sisanya itu keluar nempel di pakaian. Gak kerasa kalau pakaiannya juga najis ya, seperti itu. Terus di sini saya coba lihat. Nah, di sini dari hadis ini menurut Imam Syafi'i maka ketika memang ada mulabasah atau kita merasa ragu iki jek ono ta ora. Ketika sudah dibasuh lah ya. Ketika sudah dibasuh pipisnya kemudian kira-kira iki mau jek netes ta ora kan ngoten ya. Misalnya saking dole kan pakaian ngicik gitu. Nah, maka kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah harus diulangi lagi. Jadi sampai niku sing nganggo sarung-sarungnya aja cepet-cepet metu ke kulah. Apa meneh sing biasane beser iku jangan sampai cepet-cepet metu ke kulah, dituntaske betul-betul. Jangan sampai keluar yang lain ya, tapi tuntaske betul-betul. Jadi tapi ini makanya ini madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad sama Imam siapa ini di sini? Abu Hanifah itu ya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dalam satu qaul itu mengatakan berarti nek misale rada kurang yakin DM ping 100 nek perlu kan ngono sampai tuntas betul gitu sampai tuntas betul tapi ada madhab yang yo tuntas betul aja ngetokno sing liyane tul iku kan jalure beda tapi kalau Imam Abu Hanifah kan ini masalahnya misalnya kecepet-cepet atau apa maka kata Imam Abu Hanifah yu'fa an qadri dirhami minhu wa an baulima yu'kal. Kalau besarnya tetesannya hanya sekedar sak koin dirham. Sak koin ku piro duit iku lah. Duit klitik iku tapi sing paling cilik piro? Selawe. Kan ada pernah sampean nanggo duit selawe rupiah. Cilik banget. Kalau hanya sekedar itu yu'fa kata Imam Abu Hanifah. Nah, ini mungkin bisa jadi bagi kita yang muta'alim ya, yang kita belajar itu bisa jadi alternatif ketika lihat kondisi masyarakat yang memang sudah ya umul balwa. Apalagi sekarang itu ya Allah tempat pipis itu rata-rata wis anggen ngadeg ngono iku. Ya Allah. Terus enggak pakai air lagi. Soalnya pipisnya masih pakai celana. Makanya saya paling repot itu kalau di bandara. Bandara itu repot sekali itu kalau pipis tuh. Iya, ki mahalul qiyam. Tapi lho nek koyo awak dhewe kan enak ngisor digebyur kena. Iki dhuwur kok jongkok kok ada. Dan itu rata. Lah itu kan repot nanti nyiprat balik. Tapi itu ada madzhabnya Imam Abu Hanifah. Mosok tetesane sampai pirang ewu tahan pirang ewu koin tahan makanya yu'fa. Terus waqtalafal maliku ala aqwalin. Nah, ala kulli hal mayoritas ulama mengatakan bahwasanya kita memang harus betul-betul istinzah atau istibra. Nah, itu tadi betul-betul dituntaskan. Nek misale kok sudah menuntaskan kok ijek rasane jek ora sing metu misale kok rasane misale ya mungkin bidang madhab yu'fa itu tadi bidang madhabnya siapa? Abu Hanifah. Tapi itu jangan sampean pakai, kita tuh bisa kok, kita itu bisa. Cuman kita lihat orang-orang gitu kasihan mereka itu berarti rokok kabeh. Seperti halnya dalam masalah tauhid ya. Tauhid itu kita kalau di madhab yang betul enggak boleh taklid. Boleh enggak taklid kita dalam masalah tauhid? Enggak boleh. Harus betul-betul tahu hukumnya wajib, muhal sama jaiz berikut dengan dalilnya. Enggak boleh taklid, harus yakin betul Allah itu ada kan gitu. Harus yakin betul Allah itu qidam gitu. Tapi nek sampean
kok nganggo hukum iku, kabeh neraka, Bro. Iya kan? Wis gelem salat wis alhamdulillah. Ngerti carane wudu ya. Carane wudu terus alhamdulillah. Makanya di Pondok Al-Fatah itu kan sekarang standarnya tinggi itu. Bagi orang yang masih takut enggak bakal bisa masuk di sini kan. Ya enggak? Harus betul-betul ilmu yakin itu harusnya. Makanya tapi kalau sampai menghukumi semua orang seperti itu wah repot. Makanya dakwahnya Wali Songo itu lembut sekali, alon temenan. Aku udah kok jadi Mbah Sunan Kalijaga rak sabar. Aku bukan main wayang kan aku bisa protes ngono jadi wali. Jadi Masya Allah. Jadi mereka itu perlu kita kasihani. Jangan sampai dikasih fikih-fikih yang berat. Jangan sampai dikasih fikih-fikih yang berat. Awak dhewe ya abot dilakoni saisone. Kan yang ittaqullah mastata'tum kan gitu. Nah, kalau nggak bisa ya yang minimal itu enggak apa-apa. Enggak tahajudan minimal witiran kan kayak gitu kan. Enggak poso Rejab ya minimal separuh dino kan kayak mau ata misalnya. Tapi kalau melihat zahirul hadis penyebab neraka memang karena kurang istinzah, kurang istibro ya. Jadi perlu kita kalau pipis lanang-lanang itu jangan sampai mlebu kuburan Kawiyane iku wah thalibul ilm mati ini Masya Allah sedang belajar bar-barane ning jero kuburan diadab. Kenapa le? Karena ora tau tuntas nek pipis diumpetno separo ngono misale. Nek pipis diumpetno separo terus diompolno separo ya Gusti. Pun. Ini kita lanjutkan nggih, pun paham nggih. Yang lanang-lanang itu. Menen nek sing bentuke durung sunat temenan itu bahaya. Heeh. Sopil dene sunat. Tilai temenan. Tak sunatan ngene. Allah sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Haditsun hasan. Ajiba gumun rabbuna sapa pangeran kita. Ajiba gumun rabbuna sapa pangeran kita. Min qaumin gumun sapa-sapa. Nek paham gumun gawok piye nek anak-anak. Nek gawok saiki konotasinya beda kayak sesuatu yang wok ngono. Iya. Min qaumin saking golongan. Apa nggih? Min qaumin saking golongan yuqaduna ngatuk. Yuqaduna kang den giring sapa kaum. Yuqaduna kang den giring sapa kaum. Ilal jannati marang swarga fisalasili ing dalem pira-pira rantai artinya dibelenggu fisalasili ing dalem pira-pira rantai amatu ahli nari an-nisa kok ngerti nisa sabian sakake ya Allah, temenan merusak rumah tangga ya. Kasihan. Maksudnya ketok yo sing lanang yo biasa wae jek gandeng Rizal Latah gitu. Iya, ya kalau dilihat dari Monas. Ya Allah, sakit Masya Allah. Ya fitnah orang jatuh cinta yo. Piye meneh orang jatuh cinta sampai jatuh cinta gendeng ya direwangi golek nomere bocahe ngasih mikir umur kayak Mas Saupik ora mikir umur deh. Ora mikir umur, ora mikir duwe anak ya wis rondo lah anak siji lah penting hafidhah. Cinta. Jadi kalau masalah cintanya itu enggak masalah. Masalahnya cinta dengan nafsu itu tipis kayak gitu kan. Makanya ora mungkin alawi iku nek karo adikku ora ngaceng ora mungkin ya. Muni cinta double iku mesti karo nafsu ngono. Buktekno engko lek dadi anak awas kowe ngono. Ya iya, kan gitu. Ya Allah, tipis. Masalahnya itu ya apalagi itu kesempatan untuk berduaan, kesempatan untuk bareng-bareng, Masya Allah. Hati-hati. Hati. Nek perlu langsung dikawini wae, jal temenan jal. Nek perlu boyong iki langsung nembak Shirley. Langsung pokok masalah lamaran dan segala macam nakokno aku gampang.
Terus ora usah bisaroan, tenang ae. Ora mosok bisaroan. Udah atau karo parah. Parah. Om parah ya, om parah. Kalau cinta sekali lagi kalau cintanya itu tidak masalah ya, cintanya itu tidak masalah. Yang masalah itu eksekusinya, terusannya itu loh. Yang makanya yang jadi hukum kan bukan cinta, masa cinta dihukumi kan gitu. Yang dihukumi itu eksekusi terusannya, chattingannya, mojoknya, 2 tahunnya dan segala macam. Ya kita baca hadis ini ajibah pun dibaca nggih. Kita terangkan. Ajibah, gumun ya. Gumun itu amazing. Artinya marvelous, saya dari situ. Marvelous. Jadi gini, keadaan gumun itu kan muncul ketika ada sesuatu yang dilihat yang dirasa besar ya, yang dirasa besar. Kalau di sini ajibah rabbuna artinya Gusti Allah bukan gumun karo hambanya, tapi Gusti Allah itu mengagungkan keadaan hambanya. Artinya ridho, mlebu swarga kan ridho gitu. Masuk mlebu swarga dengan bisuhten kan gak mungkin kan. Mlebu swarga tapi aku gedeng karo kowe ora mungkin seperti itu. Kejaba ning Al-Fatah kan mlebu ning Al-Fatah lah tapi kowe ora oleh ketemu aku selawase sapa kae Sidki. Pernah ya? Di pokoknya mulai. Oh, itu kene ya, tak kira mulai neh. Ya gak gitu. Allah kan enggak. Ketika ajib artinya itu berarti ridho atau membesarkan keadaan seorang hamba dianggap agung. Dimulyakno. Kan di situ radhiya minhum mastahsana fi'lahum. Allah itu ridho pada mereka dan menganggap perbuatan mereka baik wa 'azzama sya'nahum dan Allah membesarkan keadaan mereka. Allah itu membesarkan keadaan siapa? Gumun karo sapa? Kaum yang mana mereka digiring ke swarga tapi masih bawa rantai. Nah, rantai di sini tuh bagaimana di sini? Di sini itu ternyata bukan rantai yang hakiki. Karena rantai itu namanya apa? Itu seakan-akan ibarat bahwasanya masih di azab, ya enggak? Dan azab itu tidak ada di swarga. Keliru besar al-jannah itu masih ada deritanya, ya. Di swarga itu sembarang enak, ora ana turu, ora ana nguyuh, ora ana ngising, mangan sak kapokmu ora bakal lemu. Ya kalau kita kaum saya khususnya ini makan setahun guru-guru pandemi setahun katokku serak kamu tuh aku hati teman apa salah saya. Nah, jadi asalnya hasil di sini itu majas atau kiasan. Artinya kenapa? Artinya gini, kita tuh kalau masuk swarga ada syarat dan ketentuannya, enggak? Kita kalau mau mendapatkan sesuatu reward dari Allah ada syarat dan ketentuannya, harus iman, harus Islam, amal soleh, ninggalke haram, ninggalke kedosa dan segala macam. Nah itu loh, syarat dan ketentuan itu loh yang dimaksud asalah itu. Syarat dan ketentuan yang Allah terperintahkan. Ayo jadi hamba kok tak kongkonin terus, hamba tak larang terus, nganutin masya Allah. Jadi kasih Gusti Allah gumun dhewe. Ana wong hamba tak gawe terus tak kongkon yo gelem, tak larang yo gelem, sembarang gelem nganutan. Ya Allah, akhirnya mlebu swarga. Jadi swarga itu membawa nama baik. Jadi asal hasil itu kiasan dari betapa dia menganut, betapa dia sangat mengikuti terhadap perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi itu semakin kamu mengikat diri dengan ketentuan Allah, dengan peraturannya Allah, maka semakin besar keadaanmu. Paham? Ngoten nggih? Jadi yang dimaksud di sini asal hasil itu al-asbab al-amalus shaleh, al-Islam dan segala macam. Jadi di situ sampean bisa lihat di kitab Faidul Qadir. Nah, di sini dikatakan
Fa idza arafta hadza dhahara laka at-ta'ajjuba min qaumin yuqaduna ila jannah bisalasil fama min muwaffiqin illa wa huwa maqutun ila jannah bisalasilil asbab wa huwa taslidul ilmi wal khaufi alaih. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan apa? Dia belajar tentang agama Islam. Belajar ku capek. Yo gelem. Gusti Allah kan bahasane Gusti Allah wa aqimus shalah misalnya kan. Di antara syaratnya mlebu swarga kan mesti ahli salat toh. Enggak mungkin antara ahli salat tarikus shalah mlebu swarga. Tarikus shalah itu kafir. Ya, tarikus shalah itu kafir. Misalnya wa aqimus shalah. Nah, salat itu apa Gusti? Cari dia. Thalabul ilmi. Setelah tahu, wah ternyata ana salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wah ternyata subuh berat Gusti. Dilakoni. Ijak ana salat sunah. Apa iki salat sunah? Ana duha, ana witir, ana tahajud. Dilakoni, ana tasbih dan segala macam. Nah, terus habis itu setelah dia sudah menguasai ilmu, ternyata dari ilmu tersebut muncullah rasa khauf, takut. Terus dikongkon ijek wedi. Jadi Allah tuh semakin suka. Kayak pimpinan itu ketika diwedeni karo anak buah itu semakin bangga dia. Kalau saya sendiri kalau sampai takut sama saya seneng. Wah enak kongkonane kan ngono maksudnya. Dihapusi gelem. Kamu sih melakukan karena rasanya sudah tahu Gus niki nek ngene nesu. Saya harus menghindari itu. Gus niki nek ngene seneng aku harus melakukan seperti itu kan gitu kan. Dari sisi saya memandang Anda seneng karena nganutan. Makanya orang-orang seperti itu kayak tak bundeli, tak apa istilahnya, tak rantai. Tak jadikan piharaan. Ya kan? Tapi kan rewardnya dari Allah besar. Oh masuk surga. Ajiba Rabbuna bukan artinya gumun yang secara harfiah, tapi artinya itu ibarat bahwasanya Allah betapa ridhonya pada orang-orang yang mengikatkan dirinya terhadap syarat dan ketentuan dari Allah. Paham nggih? Wallahu a'lamu bishawab. Pun ada